Welcome to Gibeon Church. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita baca di Mazmur 31 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang setia. Biarlah kita bisa tenang dalam hadiratnya. Kita bisa tenang karena Allah yang setia memegang kita. Amin saudara. Mari kita tepuk tangan. Pujikan. Tenanglah hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan terjang petang. Ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Pujikan. Aku sesalkan hidupku dan juga masa depanku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku Kau pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi pujikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Angkat suara kita pujikan. Tenanglah, come on. Jiwaku, tenanglah, tenanglah. Jiwaku, tenanglah, tenanglah. Amin. Jiwaku, tenanglah, tenanglah. Jiwaku, bagilah tugas-tugasmu, Kau berikan kemenanganmu. Takuti maut senam, sebab tanganku Kau. Teman-teman sendiri pujikan. Sama-sama sekali lagi pujikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku. Sekali lagi pujikan. Tanganku dipegang teguh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang setia. Dalam setiap musim hidup kita, kita tidak dibiarkan sendiri.
tapi Yesus bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Yuk kita tepuk tangan sekali lagi bagi Dia, kita pujikan sama-sama. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sama-sama. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, never ending. Come on! Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us? Sing, our God is for us. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Katakan, neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. One more time. Neither height nor depth can separate us. Will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Sama-sama pujikan. Say. Joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, your love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is so strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Bagi Yesus Tuhan kita. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-31. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kemudian kita bersama membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kesalehan? Kita bertumbuh dalam kesalehan ketika kita mengenal akan kemuliaan dan kasih karunia Allah, memahami dosa kita sendiri dan menanggapinya dengan pertobatan melalui iman dalam kuasa Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita baca bersama di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Silakan duduk. Saudara, ketika kita dapat percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita percaya itu adalah karya Allah sepenuhnya di dalam hidup kita. Dan itu semata-mata karena kasih karunia-Nya melalui iman yang juga Ia anugerahkan kepada kita. Namun setelah kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma,
Allah mau agar kita terus bertumbuh di dalam proses pengudusan yang kita jalani seumur hidup kita. Melalui iman yang Allah anugerahkan, kita seharusnya semakin rindu untuk mengenal Dia. Kita semakin mencintai apa yang Dia cintai. Dan seharusnya kita juga rindu untuk terus memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga orang lain juga diberkati melalui kehidupan kita. Dan hal itu terwujud melalui tindakan kesalehan yang kita lakukan. Ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kita bahwa setiap kita yang sudah berada di dalam Kristus dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam kesalehan, kebajikan, pengendalian diri, kesabaran, dan juga di dalam kasih. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang terasing, yang terpisah dari orang lain dan berfokus pada diri sendiri. Melainkan kehidupan yang menjadi terang bagi orang lain, sehingga melalui kita, orang lain boleh melihat Kristus di dalam hidup kita dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Salah satu sarana di mana kita dapat terus bertumbuh di dalam kesalehan adalah melalui pelayanan, dengan melayani. Dunia mengajarkan kita cara untuk menjadi besar adalah dengan dihormati, dengan pengaruh, dengan wibawa, dengan ketegasan. Namun Injil mengingatkan kita bahwa cara untuk menjadi besar adalah dengan melayani. Pada saat kita melayani, kita belajar untuk menghidupi kesalehan, kerendahan hati, kesabaran, serta kemurahan hati kepada sesama kita. Dan yang harus selalu kita ingat juga adalah bahwa tindakan kesalehan yang kita lakukan adalah wujud dari hidup yang terus dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan itu merupakan buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menjadi saleh atau mengusahakan kesalehan itu, tetapi Allah Roh Kudus yang memampukan kita dan senantiasa menolong kita di dalam setiap tindakan kesalehan yang kita lakukan. Di dalam proses pengudusan yang kita jalani ini, saudara, kita percaya Allah Roh Kudus senantiasa mengalibrasi hati kita. Mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kita, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan itu dari Allah, maka kita boleh belajar untuk memberikan kemurahan juga kepada orang lain. Allah Roh Kudus setia menuntun kita untuk terus memandang kepada karya Kristus yang sempurna. Karena Dialah alasan dan juga dasar untuk kita terus hidup di dalam kesalehan, di dalam perjalanan menuju keserupaan dengannya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam kita menjalani tindakan kesalehan yang kita lakukan, kita melakukannya mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita mungkin melakukannya dengan motif dan tujuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Allah, kami mengucap syukur, terima kasih untuk karya-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan yang begitu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami karena di dalam menjalani proses pengudusan ini, di dalam menjalani tindakan kesalehan yang kami lakukan, terkadang kami mungkin melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan untuk motivasi yang keliru ya Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat terus mengkalibrasi hati kami di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus, tuntun kami untuk kami bisa semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kalibrasi hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan
kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Mari kita pujikan segenap hati. Roh Kudus berkati seluruh hidup kami, lembutkan kerasnya hati dan rendahan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang rapuh Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup mengubah. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Pujikan. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Kami sungguh bersyukur untuk tuntunan Bapa kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Thank you, Lord. Mari kita angkat suara kita. Kau suci tak emas dimurnikan, biarlah api yang menguji berbuah iman sejati, untuk makin serupa Kristus. Ajar, yes, katakan, dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Amin. Pujikan. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bertobat Tuhan, karena seringkali kami nyaman dengan keberdosaan kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Sampai akhir hidup kami Engkau akan menuntun kami untuk menghidupi panggilan-Mu dalam hidup kami. Sampai akhir hidup kami
Kau yang membawa kami untuk kami semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih, bentuk kami Tuhan. Biar hidup kami bisa memuliakan-Mu. Thank you Lord. Mari kita pujikan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Mari jemaat, kita puji. Aku dari siapa aku, Engkau tahu ceritaku. Tak masa lalu, Kau memilih kami Tuhan. Ya, Kau ubahkan kami, Kau sempurnakan kami. Ubahkan-Ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi kita mau pujikan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Ku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti. Panggilan-Mu, ku tak setia
Mari kita mau pujikan, ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Bapa, saat kami mengatakan kami mau mengikuti panggilan-Mu, kami mau setia sampai akhir, kami menyadari kami gak mampu Tuhan untuk melakukannya. Tapi yang membuat kami sukacita, yang membuat kami bersyukur adalah Roh Kudus yang selalu menuntun kami, yang selalu membimbing kami, membawa kami untuk kami memandang kembali kepada karya salib-Mu, mengingatkan kembali kami bahwa anugerah-Mu yang sangat besar itu menopang setiap kami Tuhan. Dalam kelemahan kami, dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau memampukan kami Tuhan untuk kami setia. Bukan karena kami menginginkan sesuatu Tuhan, kami mau setia karena Engkau terlebih dulu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Dan biarlah hidup kami bisa terus memuliakan-Mu Tuhan. Dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini. Kami akan mendengarkan firman. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menguatkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu dapat mengkalibrasi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia, khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi, ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami, khususnya berkat secara materi, karena kalau kami dapat datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, itu semata-mata karena Engkau yang telah memberkati kami terlebih dahulu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hai Church, kembali lagi bersama saya Joshua dalam Gibeon Weekly News. Minggu depan kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Sebuah kesempatan untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Ajak teman, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi untuk turut hadir dalam ibadah minggu depan pukul 8, 10.30 dan 1 siang. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dalam format akustik worship. Mari kita rayakan kasih-Nya bersama. Halo jemaat terkasih. Kelas Anda Pasti Selamat akan diadakan kembali pada semester 2 ini. Kelas APS adalah proses awal bagi Anda yang rindu berjemaat serta dimuridkan di Gibeon Church. Kelas APS juga langkah awal bagi Anda yang terpanggil untuk menerima sakramen baptisan. Pada semester ini, kelas Anda Pasti Selamat akan diadakan bersama-sama dengan kelas Anda Pasti Berubah. Kelas Anda Pasti Berubah adalah kelas pembekalan iman Kristen yang akan menolong kita untuk mengartikulasikan dan menerapkan Injil Kristus di dalam kehidupan. Kelas APB akan tampil dengan wajah baru, dengan revisi materi yang jauh lebih baik, dan akan membantu kita semua. Bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas APS, pastikan Anda tidak melewatkan kelas APB ini.
Kelas APS dan APB akan dimulai pada tanggal 8 September pukul 3 sore selama 8 minggu berturut-turut. Pendaftaran kelas telah dibuka hingga tanggal 25 Agustus nanti. Mari segera daftarkan diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. 3 hari lagi kita semua akan berkumpul dalam Volunteers Night. Bagi Anda para volunteers, care group leaders, dan core team, kami tunggu kehadiran Anda pada tanggal 7 Agustus pukul 6 sore. Mari membangun relasi dengan sesama volunteers di Gibeon dan kembali menyelaraskan langkah kita dalam pelayanan bersama. Tentunya dengan nilai-nilai Injil. Esok harinya tanggal 8 Agustus di waktu yang sama yaitu pukul 6 sore, khusus bagi care group leaders, core team, dan head of department, kami mengundang Anda untuk menghadiri Leaders in Training. Siapkan diri Anda untuk diperlengkapi kembali menjadi pemimpin yang berpusat pada Injil, agar dapat mengembalakan dengan lebih efektif. Kehadiran Anda sangat kami nantikan. Konfirmasi kehadiran Anda segera melalui link di layar ini. We will see you there. Wah, ini udah mau nikah. Di Bali lagi. Venue-nya sama kayak dream weddingku. Calon istrinya cantik lagi. Kok dia bisa sih kayak gitu? Halo pamer. Pasti mau manas-manasin kan? Aku blok aja. Kalau nggak bisa bahagia, dia nggak boleh bahagia. Pokoknya dia nggak boleh bahagia, pokoknya. Harusnya kita nangis aja nggak sih? Meratapi nasib ini. Harusnya waktu itu nggak putus. Udah, nggak apa-apa. Kita punya bahagia versi kita sendiri kok. At least hidup kita jauh lebih enak daripada cewek itu. Sekarang kita ucapin selamat, terus kita tidur. Congrats ya. Umur segini masih kayak gini. Mungkin aku kurang cantik. Apa aku kurang dewasa ya? Kayaknya aku harus nge-gym deh. Apa aku harus cari pacar? Tapi lewat apa ya? Atau aku harus download dating apps? Apa aku harus jadi orang yang dewasa? Am I trapped in my ego and delulu? Join us for our seminar Tithe, Trapped in Ego and Delulu, dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru dan testimoni dari Hatta Halimas. Seminar ini bertempat di Gibeon Church tanggal 24 Agustus pukul 4:30 sore. Mari kita terus belajar dan bertumbuh agar dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Daftar sekarang melalui link berikut. Terima kasih atas dukungan dan doa Anda semua untuk pembangunan gereja Gibeon. Sehingga dana pembangunan yang telah terkumpul adalah seperti yang Anda lihat di layar ini. Mari kita terus bersatu hati mendukung untuk menyelesaikan pembangunan ini. Anda dapat berdonasi melalui beberapa cara yang mudah. Scan QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda. Transfer melalui nomor rekening pembangunan yang tertera di layar. Dan melalui mesin EDC di Giving Booth Basement. Donasi Anda sangat berarti. That's all Gibeon Weekly News kali ini. Selamat mendengarkan khotbah and God bless you. Amen. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang online, live streaming, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga mengingatkan bagi teman-teman yang tergabung di dalam volunteer dan leaders. Kita akan ada 2 hari ya, kita akan meeting minggu ini ya saudara, tanggal 7 dan tanggal 8.
This is a lot of new things. Kita mau menyampaikan hati pastoral kepada Anda semua. Kita belum melakukan ini sebelum pandemi, terakhir kita melakukannya. So saya mengundang saudara yang tergabung dalam volunteer dan juga leaders, baik core team dari small group untuk bisa bersama-sama dengan kami. Dan juga untuk APS dan APB bagi saudara yang ingin masuk dalam proses pemuritan kami. Dan juga bagi teman-teman yang sudah APS, saya mengundang saudara bisa ikutan APB. Baik yang saudara sudah ikut APB, ini completely new material ya saudara ya. Materinya benar-benar kita revamp untuk membantu saudara mempunyai framework yang baik. Kita akan memakai gospel renewal, kita akan memakai banyak sekali iman pertobatan, jati diri itu dirubah dengan cara kita memandang melalui lensa Injil. Dan ini semoga akan membantu banyak orang di dalam navigating through life yang penuh dengan bombardir dari filosofi-filosofi dunia ini. Nah, kita akan masuk dalam khotbah yang kedua dari seri kita, yaitu Judges, From Judges to Jesus. Dan hari ini saya akan bicara mengenai belenggu siklus dosa. Nama hakim-hakimnya belum muncul saudara ya. Jadi ini hanyalah kata-kata khotbah pengantar ya. Jadi pengantarnya itu ada dua. Minggu ini adalah minggu yang kedua, minggu lalu adalah minggu yang pertama di mana kita bicara tentang dosa kompromi. Itu sangat berbahaya. Dan teks kita adalah di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6. Kita akan membaca banyak ayat dan kita akan memulainya dari Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara membaca yang ganjil, saya akan bacakan yang genap ya saudara ya. Hakim-Hakim 2 ayat 11. 1, 2, 3. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. 15. Setiap kali tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ya saudara ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, minggu yang pertama itu adalah gambaran dari sudut pandang Israel. Jadi waktu Israel berkompromi, penulis kitab Hakim-Hakim memberikan pandangan dari sudut pandang manusia kepada Tuhan. Dan minggu kedua yaitu minggu ini adalah gambaran dari sudut pandang Tuhan. Itulah sebabnya tadi saudara baca bahwa bangsa Israel kelakuannya menyakiti hati Tuhan. Jadi kita diajak untuk zoom out dan melihat dari sudut pandang Tuhan. Dan sebelum kita melihat ini, saya ingin juga ada yang tanya sama saya, Pak, hakim-hakim ini maksudnya hakim itu seperti apa sih? Jadi kalau saudara melihat kitab hakim-hakim itu, kita perlu tahu bahwa waktu bicara tentang hakim, itu bukan hakim yang mengenakan jubah dengan palu di tangan yang duduk di belakang meja pengadilan dan membuat keputusan judisial, bukan. Tetapi hakim-hakim di sini, hakim adalah orang yang diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Tuhan dari penindasan musuh. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk memimpin Israel keluar dari kekacauan yang mereka alami. Jadi peran hakim di dalam kitab Hakim-Hakim adalah seperti seorang pahlawan pembebas daripada seorang penegak hukum di pengadilan, bukan ya? Nah, kalau saudara ingin mengetahui tentang gambaran jelas tentang kebobrokan manusia, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang tepat. Dan hari ini kita akan mempelajari dari sudut pandang Tuhan, itu pola siklus dosa yang terulang lagi dan lagi. Dan ternyata kehidupan manusia ini sudah ribuan tahun mirip-mirip saudara.
masalah kita sebenarnya kita bisa trace back, sudah ditulis oleh kitab Hakim-Hakim. Jadi pola siklus yang terulang sepanjang sejarah umat manusia, kitab Hakim-Hakim sudah menulisnya. Itulah sebabnya kenapa kok kitab Hakim-Hakim relevan bagi kita. Karena cerita mereka itu sebenarnya kita sedang melihat cerita kita. Dan kalau kita melihat perjuangan mereka, itu juga kita sedang melihat perjuangan kita. Jadi kalau saya bisa simpulkan khotbah saya hari ini adalah begini, saudara. Siklus dosa yang kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim adalah siklus yang sama yang ada di dalam hidup kita semua. Dan pengharapan yang kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim adalah pengharapan yang sama yang kita butuhkan dalam perjuangan kita melawan dosa. Oke, saudara? Jadi poin saya ada 3. Generasi yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, belenggu siklus dosa di Hakim-Hakim. Dan yang ketiga, penghakiman Tuhan yang penuh kasih karunia. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Katakan, yang siap belajar katakan yes. Amin. Alright. Kita akan mundur tadi ayat 11 sampai 17, kita akan mundur ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi ini ceritanya tentang menceritakan Yosua. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman siapa, saudara? Yosua. Dan sepanjang zaman siapa, saudara? Para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Kenapa kok mereka bisa hidup beribadah kepada Tuhan? Yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 130 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres, etc. Ya. Jadi ceritanya begini, saudara. Pengantar yang pertama menceritakan bagaimana Yosua ini memang adalah legend. Wah, orang besar. Memimpin bangsa Israel dengan suatu keteladanan. Jadi Yosua adalah seorang pemimpin Israel yang memimpin mereka ke tanah perjanjian. Musa hanya memimpin mereka di ujung tanah perjanjian, gak nyampe masuk. Yosua yang masuk. Dan dikatakan generasi Yosua beriman dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan ajaib dalam hidup mereka. Mereka melihat bagaimana kota Yeriko runtuh. Wah, mereka melihat bagaimana waktu Yosua berperang melawan bangsa Kanaan, dia berdoa supaya matahari berhenti sehingga siang terus dan mereka menang perang. Jadi, saudara, ini bangsa yang generasinya melihat bagaimana Tuhan bukan hanya teori, tapi Tuhan itu mereka alami. Nah, tapi ada sesuatu yang terjadi pada waktu Yosua mati dan kemudian generasinya Yosua mati juga. Apa yang terjadi? Nah, di sini ayat 10. Tadi kan kita baca ayat 11, ini ayat 10. Dikatakan, ayo baca sama-sama ya, biar kita engage. 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Stop dulu, itu sebenarnya kata lain dari mati. Angkatan itu dikumpulkan dengan nenek moyangnya ya, saudara ya. Oke, ayo sama-sama baca. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi muncul generasi lain yang tidak mengenal Tuhan dan pekerjaan yang dilakukannya bagi Israel. Dan ini adalah awal dari masalah. Generasi yang pertama mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mengalami Tuhan. Generasi yang kedua sebenarnya tahu tentang Tuhan karena mereka dengar, tapi mereka tidak kenal. Tahu dan kenal itu beda. Kenal di sini bahasa Ibrani yang adalah yada. Belajar bahasa Ibrani sedikit ya, kita katakan yada, yada ya. Ayo katakan sama-sama 1, 2, 3, yada. Yada itu mengenal secara intim. Mengenal itu benar-benar kamu kenal dia. Tapi tahu belum tentu kenal. Ya saudara ya. Nah, pasti orang-orang ini tahu tentang Tuhan. Sudah dikasih tahu tentang Musa, dikasih tahu tentang Yosua, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Dan lihat hasilnya, ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa, saudara? Yang jahat di mata Tuhan. Dan, ayo baca sama-sama. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyembah Allah lain. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah gini, melakukan apa yang jahat itu paralel bukan dengan membunuh.
Paralel bukan dengan mencuri. Paralel bukan dengan memperkosa atau korupsi, enggak. Mereka beribadah kepada para Baal. Baal di sini bilangnya, bahasa aslinya adalah Lord. Lords, huruf kecil. Jadi para dewa-dewi, mini God yang bukan Tuhan. Jadi definisi Alkitab itu sangat berbeda. Melakukan kejahatan itu tidak sama dengan mencuri atau membunuh. Bahkan melakukan kejahatan di sini adalah menyembah Allah lain. Masih ingat 10 perintah Allah? Perintah yang pertama adalah janganlah kamu menyembah Allah lain di hadapanku. Jadi kalau saudara perhatikan, generasi yang baru ini tidak kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan tapi tidak kenal Tuhan dan melayani Allah-Allah asing. Nah, saudara perhatikan ya saudara, ini merupakan apa yang kita bisa pelajari. Peringatan untuk generasi Kristen. Saudara, kalau saudara ada di sini, saya yakin saudara semua Kristen. Atau mungkin saudara orang baru. Tapi ini peringatan. Ada bahaya bahwa satu generasi bisa sangat beriman, sementara generasi berikutnya tidak peduli sama Tuhan. Saya ketemu dengan banyak sekali waktu saya barusan dari Amerika. 1 bulan saya di sana, saya ketemu dengan banyak orang, papa mamanya benar-benar cinta Tuhan. Tapi anaknya sekarang udah mulai mempertanyakan Tuhan. Anak-anaknya mulai agnostik. Anak-anaknya ada yang jadi ateis. Anak-anaknya ada yang jadi LGBT. Anak-anaknya ada yang jadi filosofer yang benar-benar gak percaya Tuhan. Saudara, anak-anak yang tumbuh di keluarga Kristen perlu memiliki iman mereka sendiri, bukan hanya mengikuti tradisi keluarga. Kadang-kadang kenapa kok banyak sekali orang yang kelihatannya masih datang ke gereja tapi hatinya jauh daripada Tuhan? Kenapa? Mereka hanya mengikuti tradisi keluarga. Karena itu hari ini saya mau take time untuk bicara sama para orang tua yang ada di sini. Saya tahu banyak sekali orang tua yang ada di sini. Kalau Anda belum jadi orang tua, ini bisa jadi catatan untuk nanti kalau Anda jadi orang tua, Anda perlu memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi saya ingin memberikan 3 hal untuk orang tua di sini. Yang pertama, tanggung jawab orang tua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang mungkin cerita banyak tapi belum tentu benar-benar memperagakan iman mereka kepada Tuhan. Saudara tahu nggak? Anak-anak saudara itu lebih peka daripada apa yang saudara pikir. Seringkali anak-anak kita itu menangkap apa yang kita anggap penting dan bernilai jauh lebih cepat dan lebih tanggap daripada apa yang Anda katakan. Saudara, saya bertahun-tahun jadi seorang youth pastor di Amerika. Terus ada salah seorang parents itu datang kepada saya. Pastor, anak saya sekarang jadi remaja, pinter jawab gitu. Saya bilang, kamu itu loh ya, jangan main-main di luar terus. Mbok ya kamu pelayanan. Ngomong sama anaknya yang teenager masih umur 13 tahun. Anaknya ngomong gini, papa itu nyuruh, ini ngomongnya bahasa Inggris ya, ini tak buat Surabayaan gitu saudara ya. Papa ini nyuruh-nyuruh aku pelayanan, mau ke gereja aja bolong-bolong. Saudara, kalau saudara bilang Tuhan itu penting, tapi hari Minggu saudara bilang, ada ulang tahun, enggak usah ke gereja, ulang tahun ke sana. Oh, mau liburan, enggak usah ke gereja, liburan ke sana. Oh, kamu perlu les ya? Ya udah les aja. Oh, ada pertandingan. Ya udah pertandingan aja. Apa yang terjadi? Nilai itu ditangkap, saudara. Tuhan bukan non-negotiable. Yang non-negotiable adalah apa? Pertandingan, les, ulang tahun, liburan. Itu yang lebih penting. Jadi apa yang terjadi? Anaknya menjawab. Mana buktinya? Nyuruh-nyuruh aku pelayanan. Wong awakmu dhewe nang gereja bolong-bolong kok nyuruh aku pelayanan. Betul saudara? Terus udah gitu orang tuanya bilang, ada orang tua yang lain ini, kamu kalau milih teman itu teman yang betul. Jangan milih teman itu yang aneh-aneh. Maksudnya baik ya saudara? Anaknya jawab, temennya mama aja lo biasanya di rumah. Udah gitu mama ya meso-meso sama teman-teman. Teman-temannya papa itu di luar itu loh. Minum-minum sampai mabuk-mabuk sampai muntah-muntah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang Anda anggap penting itu ditangkap sama anak Anda. Apa yang Anda katakan itu kalah dengan apa yang Anda peragakan. Oke? Ketidakkonsistenan kita, anak-anak kita bisa melihat dengan teladan kita. Anak-anak sangat peka terhadap ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan.
Jadi kalau Anda mengatakan iman itu penting, tetapi Anda memprioritaskan pekerjaan, liburan, pertandingan, les, di atas hari Minggu datang ke gereja, pelayanan, doa sama mereka akan mencium ketidakkonsistenan itu. Mereka nggak bodoh, mereka mengamati Anda 24 jam 7 hari seminggu. Apakah iman Anda, do you love God with all your heart? Apakah Tuhan hanyalah sebuah agama? Yang kedua, saudara ajarkan nggak kebenaran firman? Seringkali begini ya, selama anak dikirim sekolah minggu dan ada sebuah gereja yang punya sekolah minggu bagus programnya, oh Gibeon ini bagus nih sekolah minggunya, anakku senang di sini gitu ya saudara ya. Dan saudara berpikir, ya kalau minggu sudah di sana, Senin sampai Jumat sekolah Kristen. Terus saudara bilang apa? Aman gitu saudara. Siapa bilang saudara? Saudara, tahukah saudara orang tua bertanggung jawab mengajarkan doktrin yang benar dan bagaimana doktrin itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus ngajarin, kita harus ajarkan dan kita harus peragakan. Kita harus ajarkan bagaimana Alkitab membentuk mereka sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka harus diajarin disiplin. Yang baik, yang benar, yang salah, yang tidak benar. Ada kebenaran absolut di tengah-tengah bombardir kebenaran relatif ya. Kita perlu ajarkan. Kadang-kadang kita berpikir, oh selama orang dia di sekolah minggu, kita itu kayak outsource tahu, pabrik di outsource, ya kan? Oh packagingnya di sini, bahan bakunya beli dari sini. Ya udah anak kita sekolah Kristen, sekolah minggu. Makanya saya sering kali titip ya anak saya ya, titip gitu. Saya penitipan anak saudara ya. Padahal seharusnya siapa yang spend time more? Saudara yang ada di rumah. Apakah saudara mengajarkan ini? Kadang-kadang anak itu tidak pernah diajarkan tentang yang benar dan yang salah dan tidak pernah didisiplin tentang apa yang dosa dan apa konsekuensi dari dosa tersebut. Sehingga apa yang menjadi konsekuensi dari dosa itu bisa mencelakakan dan membinasakan. Mereka tidak pernah diajarkan untuk bertobat. Apa yang terjadi? Ya nggak heran hidupnya. Akhirnya sembrono asal-asalan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga saudara. Kita harus memperagakan iman yang nyata. Orang tua perlu menunjukkan kerentanan. Ada pergumulan pribadi dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Dan bagaimana anugerah Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali saya ketemu sama orang-orang, saya bilang sama seorang, maksudnya suami istri yang bergumul dengan relasi mereka, bergumul dengan bisnis mereka. Saya bilang, kamu cerita gak sama anak-anak? Oh, saya gak mau buat anak-anak saya stres. Ya memang gak perlu buat mereka stres. Gak perlu buat mereka tuh tahu semua detail-detailnya. Tetapi kamu perlu ceritakan bahwa kamu sedang bergumul. Saudara, saya dan istri pada waktu setiap kali kita mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, saya perlu memperagakan bahwa saya ini bukan Superman. Saya harus belajar untuk ngajak mereka bergumul bersama dengan saya. Saya minta mereka mendoakan bisnis kami. Minta, saya sedang bergumul dengan pelayanan di Gibeon awal-awal itu. Saya minta mereka mendoakan kami. Dan juga pada waktu kami bertengkar, saya dan istri bertengkar. Mereka melihat, pernah sempat mendengar. Mereka pun juga perlu melihat kami berrekonsiliasi. Pada waktu saya buat salah, kadang-kadang kultur Asia, papa tidak pernah salah. Papa tidak akan pernah minta maaf. No, Alkitab tidak mengajar begitu. Saya perlu belajar untuk saya belajar daddy salah. Saya pernah datang ke kamar anak saya yang kecil itu, yang perempuan. Saya pikir saya perlu mulai menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu tidak harus high and mighty. Tapi saya harus menunjukkan bahwa memang saya mampu untuk merendahkan hati dan minta maaf. I'm sorry ya daddy, tadi nggak Christ-like. Daddy tadi fail as a dad and as a husband. I'm not being an example. Saya tidak jadi contoh. I'm sorry. Terus dia peluk saya. It's okay daddy. Wah. Saudara, dengan begitu saya ajak dia untuk mulai melihat bahwa saya ini belajar untuk terus berproses. Dan mereka juga perlu melihat perubahan. Apakah dalam hidup saya ada perubahan atau tidak? Maaf-maaf saja tapi tidak ada perubahan, itu bukan pertobatan. Amin saudara.
Jadi kita perlu peragakan ini. Karena ini lebih ditangkap daripada semua khotbah yang bisa saudara khotbahkan kepada anak-anak saudara. Anak-anak perlu melihat bahwa kita mencontohkan iman yang nyata. Anak-anak perlu melihat bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka melihat bagaimana kita lemah, kita salah, kita berdosa. Namun ada suatu pertobatan, ada suatu permintaan maaf, ada rekonsiliasi, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja, yang menyempurnakan kita. Dan mereka bisa melihat ada suatu progres dalam hidup kita sebagai orang tua. Nah, apakah ini pasti otomatis jamin anak kita akan terima Tuhan dan hidup dalam iman mereka? No. Let me tell you, this is nasihat untuk para orang tua. Lakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kita perlu serahkan mereka kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan pertobatan dan kelahiran baru di dalam Kristus secara pribadi. Doakan supaya anak-anak Anda akhirnya hatinya seperti kitab Yehezkiel itu. Hati yang keras dikasih Tuhan Roh Kudus, sehingga mereka mempunyai hati yang lembut. Yang setuju katakan amin. Doakan saudara, doakan. Saya percaya pada waktu Anda memberikan contoh dan Anda mendoakan, saya berdoa supaya keluarga yang ada di Gibeon ini tidak menjadi keluarga yang memiliki angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya saya menyampaikan ini supaya saudara bisa menghidupinya di dalam keluarga saudara. Amin saudara. Nanti ini bisa didiskusikan di dalam care group masing-masing. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, kita masuk dalam siklusnya. Ternyata pola ini ada sampai 7 kali saudara. Pola ini ada 7 kali. Nah, kita akan melihat begini. Jadi kalau saudara lihat siklusnya modelnya seperti ini. Yang pertama, baca sama-sama yang paling atas itu. Pemurtatan. Baca sama-sama. Pemurtatan, kemudian apa yang kedua ke sini saudara, penindasan, kemudian apa? Perintihan. Mestinya kan pertobatan, tapi nggak selalu mereka bertobat, tapi mereka merintih. Merintih itu, aduh, loro Tuhan gitu, tapi nggak bertobat, gitu ya. Jadi mereka merintih gitu ya, merintih, aduh, gitu. Mereka menangis, tapi nggak bertobat. Terus kemudian pembebasan melalui hakim-hakim, balik lagi. Murtad. Saudara tahu ini diulang berapa? 7 kali. Angka sempurna. Wis. Sempurna jangkep saudara. 7 kali ya saudara ya. Nah, ini yang terjadi dari bangsa Israel. Meninggalkan Tuhan. Menyembah Allah-Allah orang Kanaan. Ya. Dan mereka berkompromi dan hidup berdampingan. Bahkan nikah dengan orang-orang yang seharusnya mereka tidak nikahi. Dan di sini adalah sebuah, bukan cuman hanya sebuah siklus, tapi ini sebuah spiral. Spiral yang makin lama makin turun ke bawah, makin gelap dan makin kecil, makin cepat. Ya, saudara. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pemurtatan. Ya. Pemurtatan di Hakim-Hakim 2 ayat 12 dikatakan begini, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, sujud mereka menyembah kepadanya. Sehingga, ayo baca sama-sama yang bagian orangnya yang terakhir itu. Sehingga apa? Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian ayat 13. Baca sama-sama. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara, di sini kita masuk dalam pemurtatan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya waktu dikatakan meninggalkan. Kalau saudara baca banyak komentari. Mereka itu bukan meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka tetap menyembah Tuhan. Masih ada itu tabernakelnya. Tabernakelnya masih ada. Tapi ada penyembahan berhala juga. Jadi ternyata mereka ada di 2 kaki. Di 2 dunia. 1 kaki menyembah Tuhan, 1 kaki menyembah berhala. Jadi bukan berarti bangsa Israel meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka juga menginginkan Allah yang lain. Apa pelajarannya bagi kita di sini? Perhatikan. Ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan dengan mulutnya, namun menyembah berhala dengan hidupnya. Banyak sekali orang seperti ini. Berhala yang saya maksud tidak hanya menyembah patung, tetapi berhala adalah apapun yang kita kasihi melebihi daripada Tuhan. Bisa saja keluargamu, bisa saja pasanganmu, bisa saja perusahaanmu, bisa saja dirimu sendiri.
Saya kasih contoh misalnya kesuksesan. Apakah sukses adalah hal yang baik? Yes. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk kerja, berkembang. Tetapi banyak yang terjadi adalah kita mengubah kesuksesan menjadi berhala. Hidup kita didorong oleh kesuksesan. Dan kita bersedia membayar apapun untuk menjadi sukses. Bahkan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Kita masih pergi ke gereja, tetapi kita hanya menggunakan Tuhan untuk menjadi sukses. Kita pergi ke gereja, kita pergi ke small group, tapi hati kita tidak bertobat. Kalau kita tidak mendapatkan kesuksesan, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Akhirnya apa? Sukses adalah menjadi berhala. Saudara nggak bisa hidup dengan begini, saudara. Ada banyak, kita perlu sadar apakah kita menyembah Tuhan atau menggunakan Tuhan untuk menyembah berhala. Kita nggak bisa menggabungkan keduanya. Kita harus pilih salah satu. Saudara, kita seringkali berpikir, ya aku menyembah Tuhan supaya aku isi sendiri. Dapat jodoh, diberkati. Jadi sebenarnya saudara tidak menyembah Tuhan. Saudara menggunakan Tuhan dan menyembah berhala. Tim Keller di dalam komentari di dalam Judges for You, dia bilang begini. Sangat mengena buat saya. Ada bahaya besar karena godaannya begitu halus yang membuat kita terus menjadi anggota gereja dan merasa tidak ada yang salah. Kita tidak jadi ateis, tetapi kita memaksa Tuhan hidup berdampingan dengan berhala di hati kita. Wow. Apa maksudnya ini? Kalau saya bisa daratkan kepada kondisi kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang menjadikan Tuhan hobi di hari Minggu? Saudara seringkali, saudara ngerti tradisi dan ritual Kristen. Saudara ikutin IG-nya Gibeon. Saudara tahu bahwa from Judges to Jesus. Saudara datang dengan pakaian yang bagus. Tadi sudah nyanyi, oh Roh Kudus, ajar kami, angkat tangan. Kini aku percaya. Waduh, meskipun engkau tahu masa laluku, engkau tetap memilih aku. Saudara beraba, saudara angkat tangan. Dengar khotbah, dengar Pastor Michael, kamu pendosa. Ya Tuhan, aku pendosa. Gospel Connection, saudara beraba lagi. Waktu ada altar call, saudara angkat tangan lagi. Amin. Sebelum pulang, saudara transfer. Lego, plong. Aku orang baik. Tuhan pasti berkenan sama aku. Senin, saudara udah lupa Tuhan. Saudara nyembah berhala lagi. Apakah kita menjadi orang Kristen yang menjadikan Tuhan hobi di hari Minggu? Saudara, seringkali kita ini hanya punya hobi agamawi. Let me tell you, itu buang-buang waktu saja. Dan yang terjadi adalah, kalau mau, jangan hidup dalam dua dunia. Sekalian aja, kalau memang uang adalah apa yang kamu mau, hiduplah untuk uang. Kalau memang hedonisme adalah apa yang kau mau, hiduplah untuk hedonisme. Tetapi mereka itu semua adalah Allah-Allah lain yang bukan membebaskan saudara, itu memperbudak saudara. Seringkali kita mau Tuhan untuk dapat itu, tapi waktu dapat itu kita diperbudak oleh hal itu. Nangkep ya saudara? Seringkali dalam kehidupan kita, kita terperangkap dalam siklus ini. And guess what? Ada konsekuensinya. Memang ini dari sudut pandang Tuhan ya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa ini bahasa antropomorfis. Jadi bahasa yang bukan sebenarnya, ini bahasa yang susah. Ayat yang susah. Ini nanti coba kita lihat. Ayat 14-15. Lihat apa yang terjadi. Maka bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel. Baca sama-sama satu ayat. 1, 2, 3. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Stop dulu. Siapa yang menyerahkan bangsa Israel ke tangan perampok? Ia itu huruf besar. Tuhan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, baca sama-sama, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka apa? Sangat terdesak. Waduh, ini dua ayat yang sulit, saudara.
Sulit dikunyah. Kenapa? Karena yang menyerahkan Israel ke tangan musuhnya tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang bertanggung jawab atas kesengsaraan umatnya. Tuhan telah kasih tahu mereka, bersumpah kepada mereka, dan jika mereka melanggar akan ada konsekuensinya. Dan ketika Israel menyembah Allah lain, Tuhan murka. Dia bahkan menyerahkan mereka, menjual mereka, sehingga Israel tidak berdaya. Coba saudara, setiap kali mereka mencoba melawan musuh, kalah karena tangan Tuhan melawan mereka. Di sini mereka masuk dalam penindasan. Katakan sama-sama, penindasan. Nah saudara, gini ya saudara, mungkin ini adalah ayat yang susah. Terdengar sepertinya kabar yang sangat buruk. Kok jahat banget sih Tuhan. Tapi mari saya kasih tahu kepada saudara supaya saudara punya perspektif yang lebih balance. Karena kemarahan Tuhan yang membara terhadap ketidaksetiaan Israel sebenarnya menunjukkan kasih Tuhan yang menggebu-gebu buat Israel. Karena begini, saya kasih contoh. Kalau saudara punya pasangan dan pasangan saudara selingkuh. Terus saudara tahu dan dia ketangkep selingkuh. Terus saudara bilang, ya wis lah. Mungkin dia udah gak senang lagi sama aku ya, atau nasib lah ya. Kalau saudara reaksinya seperti itu, saya nggak yakin saudara itu sebenarnya cinta sama pasanganmu. Malah kebetulan gitu. Atau begitu. Kalau saudara melihat pasangan saudara tiba-tiba tertangkap, mereka sedang berselingkuh. Apa yang terjadi? Di dalam semua sesi konseling saya yang tentang hal-hal seperti itu. Pasti hancur pasangannya. Pasti marah. Kenapa kok marah? Kenapa kok hancur? Karena cemburu, marah, murka itu adalah ekspresi dari kasih. Kasih yang sempurna. Perhatikan, kenapa kok Tuhan murka? Karena Tuhan kasihnya sempurna terhadap bangsanya. Kalau Tuhan gak mengasihi dan Tuhan membiarkan, maka itu bukan ekspresi kasih. Jadi begini saudara, kemarahan Tuhan tidak bertentangan dengan kasihnya. Itu adalah ekspresi kasih. Ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan, Tuhan mengejar mereka dengan kasih. Bahkan dalam kemarahannya. Saudara perlu tahu bahwa ini bukan sesuatu yang jelek, justru sesuatu yang baik. Nah, bagaimana dengan kita? Tahukah saudara ini adalah hal yang sangat baik dan tindakan yang sangat mengasihi. Bagaimana aplikasinya buat saudara saat ini kalau saudara baca ini? Begini saudara, ketika ada penderitaan diizinkan Tuhan, ketika ada pergumulan diizinkan Tuhan, bahkan kegagalan diizinkan. By the way, seringkali penderitaan kita dan kegagalan kita itu gara-gara dosa kita sendiri. Betul atau tidak? Tapi tidak di stop Tuhan, diizinkan, dibiarkan untuk terjadi atas hidup saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah wujud kasih karunia. Karena sebenarnya Tuhan sedang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Many times, justru pada waktu kita mengalami krisis di situ kita bertemu dengan Tuhan. Justru waktu saudara mengalami pengalaman padang gurun di mana pengharapan saudara dan apa yang realita saudara tidak sama dan saudara sedang menangis, menjerit, saudara mengalami penindasan, penderitaan, saudara menangis di situ. Sebenarnya saudara sadar kamu ini nggak mampu, kamu butuh Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Dan lihat terus ya, Hakim-Hakim 2:15b dan 18b. Baca sama-sama ya kedua-duanya. 1, 2, 3. Sehingga mereka sangat, ayat 18b, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar apa? Rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Di sini ada perintihan. Jadi hasil dari tangan Tuhan yang melawan mereka, hasil dari penderitaan yang diizinkan Tuhan, mereka dalam keadaan yang sangat tertekan, terdesak, dan mereka merintih karenanya. Nah, perhatikan baik-baik, mereka belum tentu bertobat. Ceritanya ini belum tentu bertobat. Ada yang bertobat, tapi tidak selalu bertobat. Dari 7 kali diulang ini, tidak semuanya bertobat. Tapi yang mereka lakukan adalah merintih. Mereka merintih karena penindasan. Dan inilah yang menakjubkan. Perhatikan di sini. Di sini adalah Allah Alkitab yang luar biasa. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Karena kesengsaraan umatnya. Bahkan ketika mereka tidak setia. Bahkan mereka belum bertobat. Tuhan terus berbelas kasihan
kepada umatnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Bahkan pada saat mereka tidak bertobat, namun hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan atas kesengsaraan umatnya. Dia nggak tahan lihat umatnya ditindas, meskipun itu karena konsekuensi dari dosa mereka sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Layak nggak dapat belas kasihan? Nggak layak. Tapi dikasih belas kasihan. Apa yang menjadi wujud belas kasihan Tuhan? Muncullah Hakim-Hakim 2 ayat 16-18. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain. Ayat 18-nya ya, kita udah baca tadi ayat 17. Ayat 18, baca sama-sama. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu, menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan dan mendengar rintian mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi ini adalah pembebasan. Katakan sama-sama, pembebasan. Nah saudara, saya jadi teringat kata-kata C.S. Lewis di dalam buku Mere Christianity. Dia bilang dia jadi Kristen. Kenapa? Karena dia waktu mempelajari Alkitab, dia bilang, ini Alkitab ini adalah Tuhan yang tidak diciptakan oleh manusia. Karena semua yang dia pelajari, dia melakukan perbandingan agama, yang dia pelajari semuanya mirip-mirip, tapi yang ini kok lain. Karena begini saudara, kita bisa melihat ya, ada sebuah tension di sini. Tuhan yang menghukum manusia karena dosa adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan manusia dari dosa, saudara. Jadi Tuhan menghukum manusia karena apa? Mereka menyembah, umat Israel kenapa? Mereka menyembah Allah lain. Tetapi Tuhan yang sama yang membangkitkan hakim-hakim menjadi pembebas, menjadi yang melepaskan dari penindasan itu. Dale Ralph Davis di dalam komentarinya Judges Such a Great Salvation, dia bilang begini, inilah keajaiban yang mendasar dari Alkitab. Tidak ada yang bisa menulis seperti ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang melemparkan kita ke tanah, namun Tuhan yang sama yang mengangkat umatnya untuk menjadi miliknya. Belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada umatnya tidak diberikan kepada umatnya karena layak loh. Enggak loh. Tuhan campur tangan dalam kesengsaraan mereka dan membangkitkan hakim-hakim hanya berdasarkan kasih karunia semata-mata. Saudara, berapa banyak sih di sini? Kalau kita mau jujur, tadi kita nyanyi, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengeluarkan air mata. Kayaknya kita janji setia. Berapa kali kita angkat tangan di altar call, berapa kali kita nyanyi seperti itu dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku akan setia. Bahkan Petrus bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau Yesus. Petrus kepala gereja aja gagal. Berapa banyak di sini berani bilang bahwa kamu setia selama seumur hidupmu sama Tuhan? Angkat tangan, silakan. Begitu angkat tangan, saudara sudah tambah dosa. Bahasa Jawa ini dosa ya-ya-o gitu saudara. Kenapa? Karena kita tidak ada yang mampu setia. Saya udah 49 tahun. Tahun ini umur saya 49 tahun. Saya kalau lihat ke belakang saudara, saya bisa ada di sini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan by the way, bukan saya yang kejar Tuhan, Tuhan yang kejar saya. Kalau sudah mau kasih kesaksian, saya yakin kalau orang yang kasih kesaksian bahwa saya cari Tuhan, no. Kamu gak cari Tuhan, Tuhan gak pernah hilang. Tuhan yang cari kita. Kenapa? Karena kita domba yang hilang. Tuhan yang kejar kita. Setiap kali saudara dan saya harus melihat bahwa betapa rentannya hati. Semestinya kita layak untuk dihunjamkan ke tanah. Tetapi Tuhan yang sama yang mengizinkan kita jatuh itu juga Tuhan yang sama yang mengangkat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Itu adalah kebaikan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu selalu mengejar kita. Nah pertanyaannya, lihat. Tetapi apabila, ayat 19, hakim itu mati. Persis kayak tidak ada polisi.
Kalau tidak ada polisi, helm tuh bisa dicopot, saudara. Panas, copot helm. Ya kan? Kalau nggak ada polisi, wah, jalan lawan arah juga nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia lebih hebat, ada polisi juga berani. Karena mau apa sih gitu polisi, ya kan? Apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Koma, ayo baca sama-sama. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Makanya bangsa itu disebut tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk. Jadi nggak berhenti. Ternyata balik lagi di 2A. Jadi udah 2A, 2B, 2C, 2D, balik lagi. Makanya ini seperti spiral, saudara. Jadi Israel itu hanya baik-baik saat hakim masih hidup. Dan saudara, ini menunjukkan kecenderungan manusia. Setiap kali kalau sudah tidak ada lagi kendala eksternal, ya, sifat asli dan kecenderungan natur dosa manusia itu akan menjadi-jadi. Inilah menunjukkan. Makanya saya bilang, para orang tua, jangan berusaha mengontrol anak Anda dengan peraturan. Karena kalau peraturan itu baik, tapi hanya peraturan saja tanpa saudara didik, peragakan, saudara transferkan nilai-nilai itu percuma. Karena begitu peraturan itu tidak ada, mereka pergi keluar kota untuk kuliah, keluar negeri untuk kuliah, apa yang terjadi? Bebas, ya. Langsung apa yang terjadi? Tiba-tiba dia langsung nggak punya kompas lagi, udah nggak ada. Peraturannya dibuang. Kenapa? Itu kendala eksternal ditiadakan. Begitu juga saat kita dalam hidup ini. Saat saya bisa tes seseorang. Kalau seorang diberi otoritas, diberi kuasa, diberi uang yang banyak dan tidak ada yang mengontrol, mempertanyakan, bahkan membatasi kekuasaannya. Orang yang lahir baru, kalau dikasih kekuasaan, kalau dikasih tanggung jawab sama Tuhan, dia akan pakai itu semua untuk melayani orang lain dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang yang masih punya kecenderungan dosa yang tidak pernah bertobat, dia akan pakai itu untuk korupsi, untuk melayani diri sendiri, untuk kesombongannya. Ini adalah kecenderungan dosa manusia. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, siapa yang akan kita sembah? Apakah kita menyembah Tuhan yang menyelamatkan ataukah kita menyembah sesuatu yang lain yang memperbudak? Saya tadi udah bilang, jangan taruh di dalam dua kaki. Sekalian aja. Tapi begini saudara, setiap kali kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, selalu memperbudak. Dan saudara lihat seiring berjalannya kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat bahwa pemberontakan semakin parah. Penindasan semakin berat, pertobatan semakin dangkal, hakimnya semakin cacat, dan pembebasan semakin lemah. Kenapa kok kitab Hakim-Hakim ini bukan kitab yang populer untuk dikhotbahkan? Karena endingnya seperti ini. Dan kalau kita tidak kembali kepada Injil, kitab ini adalah kitab yang sangat discouraging, sangat gelap. Tapi kalau kita konekkan kepada Injil, ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat hakimnya semakin cacat, pembebasannya semakin lemah. Karena apa? Kita membutuhkan seorang hakim yang lebih besar, hakim yang lebih sempurna, dan hakim yang hidup selamanya, yang dapat mengubah kita, bukan melalui peraturan dan bukan hanya membebaskan kita dari penindasan jasmani. Tetapi kita membutuhkan seorang hakim yang dapat menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan mengubah kita dari dalam keluar. Dan hakim seperti itu akhirnya muncul di kitab perjanjian baru, namanya Yesus. Dan disinilah saya masuk di dalam penghakiman Tuhan yang penuh kasih karunia. Saya belum ke Yesus ya, tapi coba kita lihat di sini. Penghakiman Tuhan itu ternyata adalah bentuk kasih karunia. Dikatakan ayat 20-23. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku. Maka aku pun tidak menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. I test. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Jadi Tuhan menghukum dengan tidak menghalau bangsa itu, supaya bangsa itu terus berjuang, terus berperang. Kenapa? Apa tujuan Tuhan di balik penghakiman ini?
Karena kalau Tuhan mau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Dia nggak iseng. Ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Coba kita lihat di sini. Ini kita bisa pelajari dan ini merupakan sesuatu yang indah. Yang kita bisa pelajari adalah gini. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Baca sama-sama ayat 2 ya. Yang di highlight oranye. 1, 2, 3. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih untuk berperang oleh Tuhan. Jadi mereka dilatih untuk apa? Berperang oleh Tuhan. Jadi mengajarkan peperangan kepada generasi yang tidak memiliki pengalaman perang. Saudara, mengapa penting bagi mereka untuk belajar dan mengenal pergumulan dan perjuangan? Perhatikan saudara, perhatikan di sini. Tujuan pergumulan dan perjuangan adalah mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Perhatikan saudara, pergumulan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempercayai Dia dalam segala hal. Dan ini harus terjadi bukan hanya pada generasi saudara, tetapi generasi anak saudara juga. Makanya kita nggak bisa memproteksi anak-anak kita dari yang jahat dari luar. Kita harus ajak mereka, kita harus peragakan bagaimana kita bergumul bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Coba kita tanya, kenapa sih Tuhan gak pernah langsung bebaskan kita dari dosa? Waktu kita terima Tuhan Yesus, kok masih ada keinginan-keinginan untuk berdosa? Di Roma 7, Rasul Paulus bilang begini, bukan hal yang aku inginkan yang aku lakukan. Aku ingin sesuatu yang baik, tetapi ada suatu peperangan. Dalam hidupku ada sesuatu yang membuat aku pengen yang baik, tapi juga aku ingin melakukan yang jahat. Bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Kenapa kok Tuhan membiarkan kita terus bergumul dengan dosa? John Newton bilang begini, John Newton, pertumbuhan rohani terutama adalah pertumbuhan dalam pengetahuan tentang kebutuhan saya akan kasih karunia. Stop dulu. Tahukah saudara-saudara butuh kasih karunia bukan cuma sekali waktu diselamatkan, tetapi setiap hari saudara butuh kasih karunia? Katakan sama-sama, saya butuh kasih karunia. Kita semua butuh kasih karunia, tapi kita suka lupa. Bahasa Jawa nih, kita kita mampu. Kita pikir kita mampu. Dan dikatakan begini, dan jika Tuhan menggunakan pergumulan, perjuangan, bahkan dosa secara terus-menerus dalam kehidupan ini untuk menghasilkan apa? Menghasilkan kesadaran, aku butuh kasih karunia. Itu adalah hal yang baik. Jadi begini saudara kesimpulannya. Tuhan menggunakan pergumulan dalam hidup kita demi mengajarkan kita untuk apa? Semakin percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi belas kasihan Tuhan itu ditunjukkan dengan menggunakan musuh-musuh Israel untuk membuat mereka bergantung sama Tuhan. Dikelilingi oleh para penyembah berhala supaya Israel itu selalu belajar untuk bertobat kepada Tuhan. Tapi maukah Israel mempercayai Tuhan dan mentaati Tuhan? Jawaban orang Israel. Ayat 5 sampai ayat 6. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 6, baca sama-sama. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang itu, serta apa? Beribadah kepada Allah orang-orang itu. Bangsa Israel tidak menghidupi identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan, malah menjadi seperti bangsa lain. Mereka menikah dengan bangsa lain, mereka menyembah Allah-Allah lain. Pendahuluan yang dimulai dengan baik akhirnya hancur. Inilah kitab Hakim-Hakim secara singkat. Dimulai dengan baik, tapi diakhiri dengan sangat menyedihkan. Hakim-Hakim adalah cerita penghancuran diri Israel. Pertanyaan saya, kenapa kok Tuhan tidak memilih bangsa lain untuk menjadi umat Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyerah terhadap Israel? Mengapa Tuhan terus membangkitkan para hakim untuk menyelamatkan Israel? Ini yang pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini, dan ini merupakan klimaks yang ada hubungannya dengan Injil. Saya bawa kepada Kejadian 15, dan ini adalah
narasi terakhir dari khotbah ini. Karena Kejadian 15, Tuhan telah membuat covenant, ikatan perjanjian dengan siapa? Abraham. Katakan sama-sama covenant. Covenant. Untuk memberikan seluruh tanah Kanaan kepada keturunannya. Jadi kalau saudara lihat di Kejadian 15, Abraham pernah dikasih janji Tuhan. Kamu akan kuberikan tanah ini menjadi tanah perjanjian. Terus kemudian Abraham tanya di Kejadian 15 ayat 8. Kata Abraham, ya Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki tanah ini? Tuhan janji, firman Tuhan kepadanya. Ambil bagiku lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan anak burung merpati. Diambilnya semua itu, dipotong jadi 2. Loh aneh kan? Kenapa kok harus dipotong jadi 2? Mungkin saudara yang pernah mendengar tentang khotbah Abraham. Saya pernah menjelaskan bahwa di zaman kuno, kalau orang melakukan perjanjian, covenant, katakan sama-sama, covenant, itu apa yang terjadi? Mereka ngambil hewan, kemudian hewan itu dipotong jadi 2, tubuhnya satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan mereka membiarkan darahnya ada tercurah di tengah-tengah antara 2 potongan itu. Kemudian 2 orang yang melakukan covenant, ikatan perjanjian, salaman, dan mereka berjalan di atas darah itu. Aku janji setia sama kamu. Yang satunya bilang, aku juga janji setia sama kamu. Kalau sampai aku melanggar perjanjian ini, nasibku akan seperti hewan yang dipotong ini. Mati, darahnya tercurah. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Tuhan minta hewan itu dipotong. Tapi hari itu waktu selesai motong, mulai gelap. Abraham tertidur. Dan apa yang terjadi di ayat 17-18? Ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan ayat 18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi Abraham tidur. Abraham tidak pernah disuruh berjalan di antara potongan-potongan hewan. Yang jalan adalah Tuhan sendiri. Seakan-akan Tuhan mau berkata kepada Abraham, aku yang akan memegang kedua sisi perjanjian. Ini adalah perjanjian satu pihak. Aku yang akan setia pada janjiku. Aku yang akan membayar harganya ketika perjanjian itu dilanggar, baik dari pihakmu maupun dari pihakku. Seharusnya pada saat bangsa Israel menyembah Allah lain dan tidak taat, seharusnya mereka membayar harga pelanggaran perjanjian mereka. Seharusnya mereka dipotong-potong berkeping-keping seperti hewan itu. Tetapi Tuhan membebaskan mereka dari kondisi perjanjian itu. Kutukan karena melanggar perjanjian dengan Tuhan, seharusnya terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku yang akan bayar harga ketidaktaatanmu. Aku yang akan bayar konsekuensi dari pelanggaran perjanjian itu. Aku yang akan menepati janjiku. Dan aku akan setia kepadamu. Bahkan ketika aku sendiri harus dipotong karenanya. Inilah kenapa kok Tuhan tetap tidak menyerah kepada Israel. Begitu juga kepada saudara. Saat kita yang terbelenggu oleh siklus dosa karena saudara dan saya yang percaya adalah Israel yang baru, seharusnya kita dipotong, kita terpisah dari Tuhan. Seharusnya kita menerima hukuman kekal atas dosa. Tetapi kenapa kok itu tidak terjadi? Seharusnya kita terpisah dari Tuhan, dan Tuhan berhak menyangkali kita dan menerima kutukan karena melanggar perjanjian itu. Seharusnya kita. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus terputus dari Tuhan. Tuhan memotong dirinya sendiri. Di mana? Di salib. Kristus, anak domba Allah, satu-satunya pribadi yang menghidupi perjanjian Tuhan dengan sempurna. Tapi dia yang harus dipotong oleh Bapa
karena kita. Supaya kita yang berdosa, namun kita percaya kepada Yesus, saudara tidak akan pernah dipotong oleh Allah di surga. Kristus sang anak harus terpotong relasinya, hubungannya dengan sang Bapa, dan mengalami kutukan dari pelanggaran perjanjian. Supaya apa? Di dalam Kristus berkat perjanjian tetap menjadi milik saudara. Berkat perjanjian tidak pernah terpotong, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terpotong. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Inilah alasan mengapa Tuhan tidak akan pernah menyerah kepada saudara juga. Saudara, kalau saya lihat hidup saya, dari saya kecil, saya remaja, betapa saya ini memberontak sama Tuhan. Dan kalau saya lihat saya sekarang, saya gak pernah mau jadi gembala sidang. Saya gak pernah mau pulang Indonesia. Saya maunya jauh dari Indonesia. Saya maunya jauh dari orang tua. Saya maunya jauh lari dari Tuhan. Tapi bukan saya yang cari Tuhan. If I can say throughout my life, Tuhan yang cari saya. Tuhan yang kejar saya. I'm the most unqualified person. Paling tidak punya kualifikasi untuk jadi hamba Tuhan. Setiap kali saya harus pelayanan, saya selalu merasa paling berdosa. Tapi somehow bukan saya yang kejar Tuhan, tapi Tuhan yang kejar saya. Dan saya percaya hari ini saudara semua ada di sini dengan ketidaksempurnaanmu, dengan kelemahanmu, dengan dosamu, masa lalumu. Tapi kalau saudara di sini, saudara dipilih Tuhan. Kalau orang bilang saya cari Tuhan, no. Kamu pikir kamu cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kamu. Kalau saudara ada di sini, kalau saudara mendengarkan khotbah ini melalui online, live streaming, God is pursuing you. Tuhan mengejar kita. Bahkan di tengah pergumulanmu, di tengah kegagalanmu. Bahkan seakan-akan kamu pikir Tuhan marah sama kamu. No, Tuhan gak marah. Tapi Tuhan sedang mengejar kamu. Disalib dia membuktikannya. Kamu tidak akan pernah kupotong. Aku yang potong diriku sendiri. Supaya melalui darah yang tercurah, hargamu lunas dibayar. Pertanyaan reflektifnya, mau gak saudara bertobat? Apakah kita masih terbelenggu di dalam siklus dosa? Siapa yang kita sembah? Tuhan yang membebaskan atau berhala yang memperbudak? Apakah kita termasuk orang Kristen yang menjadikan Tuhan hobi di hari Minggu? Ayo sama-sama kita bertobat. Apakah kita menggunakan Tuhan untuk menyembah berhala? Adakah berhala-berhala yang belum kita akui, kita masih suka kita sembunyikan itu? Kita mau Tuhan tetapi kita juga mau berhala. Stop kompromi. Jangan jatuh di siklus itu. Siklus itu menyiksa saudara. Apakah keluarga kita mengenal Tuhan? Apakah iman kita nyata terlihat oleh keluarga kita dan anak-anak kita? Atau kita munafik, tidak konsisten dalam perbuatan kita? Mari sama-sama kita bertobat dari siklus yang membelenggu ini. Siklus dosa ini menyiksa kita dan menghancurkan hidup kita. Pandang kepada salib di mana kesetiaan Tuhan dibuktikan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan setia. Bahwa Tuhan terus mengejar dan tidak pernah menyerah. Walaupun saudara dan saya umatnya sering tidak setia. Berapa banyak yang bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bahkan pada saat kita bisa jatuh dalam ketidaksetiaan. Mari sama-sama kita bermegah kepada Tuhan saja. Boleh kita bangkit berdiri? Orang berinjil, katakan sama-sama, orang berinjil. Saya punya Injil, amin saudara. Berpengharapan karena apa yang Kristus telah selesaikan. Pengharapan kita bukan pada diri kita, tetapi pada Kristus. Tuhan tidak akan melepaskan kita dalam pergumulan melawan dosa. Orang berinjil percaya bahwa Tuhan tetap setia. Meskipun kita bisa jatuh dalam ketidaksetiaan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin.
Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kita mulai dari awal. Jadikan doa kita, lagu ini menjadi respon kita. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita seringkali terperangkap, terjebak oleh siklus dosa ini. Kita jadikan Tuhan hobi hari Minggu. Kita mengaku dengan mulut kita menyembah Tuhan, tetapi dengan hidup dan hati kita sebenarnya menyembah berhala. Bertobat hari ini. Kalau hari ini firman ini menemplak saudara, mungkin saudara adalah orang-orang tua yang tidak menganggap serius bahwa mendidik anak-anakmu. Anak-anakmu itu titipan Tuhan. Kalau nggak mendoakan mereka, bertobat hari ini. Apakah keluarga kita kenal Tuhan? Apakah iman kita nyata terlihat oleh keluarga kita dan anak-anak kita? Sering kita tidak konsisten, kita munafik. Dalam hati kita memberhalakan bahkan keluarga kita. Kita menggunakan Tuhan untuk menyembah berhala.
Akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau merespon ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar, kami butuh Engkau. Kami mengucap syukur justru kalau hari ini ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami perjuangkan dan kami hadapi. Ampuni kami sering ngomel pada saat bergumul. Tapi Engkau izinkan pergumulan itu untuk kami terus cari Engkau. Sebenarnya Engkau sedang mengejar kami. Tuhan mengejar saudara. Tuhan mengasihi saudara. Terima kasih Engkau setia. Saat kami tidak mampu setia, tapi Engkau terus setia. Dan hari ini kami mau bermegah pada kesetiaan-Mu itu. Kami bermegah pada karya salib-Mu itu Tuhan. Kami mau memandang kepada salib-Mu, di mana kesetiaan-Mu dibuktikan bahwa Engkau terus tidak pernah menyerah. Walaupun kami bisa jatuh bangun, tapi tangan-Mu terus memegang kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, bawa kami dalam perjalanan iman ini, untuk kami terus hidup di dalam iman kepada-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang merenungkan firman ini. Bagi saudara yang bergumul, ingatlah, pergumulan yang sedang saudara hadapi adalah wujud kasih karunia Tuhan. Di situ justru engkau dapat berjumpa dengan Tuhan secara nyata. Jumpai Dia, temukan Dia, berperkaralah dengan Dia. Tuhan mengasihimu. Mari sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Happy Sunday.